Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Wa qala ayatil ukhra, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan yang pertama adalah Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, di mana dengan kesempatan hidup itu kita gunakan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita bangun tidur sampai hendak kita akan tidur lagi, semuanya kita mulai dan kita tutup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita bangun, kita melaksanakan salat fardu subuh, sampai dengan kita akan mau hendak tidur, kita telah selesai melaksanakan sholat fardu isya. Maka dengan itu dari mulai bangun tidur sampai dengan hendak kita tertidur lagi, kita tak lupa untuk menyelesaikan tugas kita sebagai seorang hamba dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan apa yang Allah berikan hari ini, kesempatan yang Allah berikan hari ini, kesempatan hidup yang masih diberikannya kepada kita, mari kita sama-sama kita gunakan kesempatan itu dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kita sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa beribadah kepada Allah adalah hal yang harus dan tak boleh ditinggalkan, karena hanya ibadah itu yang akan menolong kita di yaumil akhir kelak nanti. Hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah masih memberikan kita kesehatan. Dengan kesehatan itu kita hari ini bisa sama-sama belajar, mengevaluasi diri, memuhasabah diri, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Apabila hari ini kita masih sama dengan tahun yang kemarin, maka kita adalah orang yang merugi. Tapi kalau tahun ini lebih parah dari tahun lalu, berarti kita adalah orang yang celaka. Namun apabila tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, maka kitalah orang yang beruntung, yang senantiasa akan Allah berikan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan akhirat. Maka hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan itu mari yuk sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya itu akan memberikan keberuntungan kita dalam kita melewati fase-fase kehidupan ini, melewati cobaan yang Allah berikan kepada kita, ujian kepada kita. Dengan itu, dengan mudahnya kita melewati semua ujian yang Allah berikan kepada kita dengan iman yang masih tetap terpatri di dalam hati kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallah, semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin tidak ada takutnya kita menghadapi semua cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita.
Hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita yang hari ini memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar pembahasan terkait dengan sholat. Namun hari ini saya akan paparkan bagaimana sholat itu dapat menjadi penggugur dosa kita. Selama ini kita menyangka bahwa ketika kita melaksanakan sholat hanya sebagai sebuah kewajiban saja, sebagai seorang yang memang dia mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, lantas ia tunaikan sholat karena dia dalam kategori orang-orang yang beriman. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu pertama adalah dari sholatnya, dan yang kedua adalah dari tutur katanya, dan yang ketiga adalah dari penampilannya. Ketika perempuan menutup aurat dengan sempurna, bedanya perempuan yang dia beragama Islam, seorang muslimah sejati, ia pasti tak akan mau membuka auratnya secara cuma-cuma. Ia pasti menutupi auratnya secara sempurna. Karena memang muslimah yang baik itu yang terjaga dari mulai ujung rambutnya sampai dengan ujung kakinya. Maka pembeda kita antara orang kafir yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah yang itu tidak dilaksanakan di agama-agama lain. Maka ketika selama ini kita mendengar bahwasannya sholat itu adalah amal pertama yang senantiasa dihisab pada yaumil akhir nanti. Amal yang senantiasa akan memberikan dampak bagi perilaku kita ke depannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk, perbuatan fahsya, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Tercermin dari sholatnya, tercermin dari selama ini ia sholatnya itu apakah memang sekedar hanya melaksanakan saja, yang memang dia tidak mendapatkan esensi dari sholat tersebut, sehingga biar dikatakan dia Islam dia sholat, biar dikatakan dia itu tidak munafik dia sholat, padahal ia tidak mendapatkan esensi dari sholatnya, karena sholatnya itu hanya untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk mendapatkan esensi dari sholat itu sendiri, yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa sholat itu adalah amal pertama yang senantiasa dihisab di yaumil qiyamah nanti. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati bis shalah. Yang pertama kali sesungguhnya, yang pertama kali amalan yang pertama yang senantiasa nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan pertama pada diri seorang hamba di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sifat sabar dan salat. Jadi dengan kita senantiasa menggelar sejadah, meminta ampun kepada Allah, seluruh masalah kita selesai. Dengan kita menggelar sejadah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Esensi dari salat ini sebenarnya amat sangat dahsyat. Jika memang kita paham bahwa ketika kita menginginkan dunia, maka ketika kita meminta kepada Allah di atas sejadah, maka kecil bagi Allah. Ketika kita menginginkan akhirat, maka kecil bagi Allah. Kenapa? Kalau kita memang sudah benar-benar taqarrub ilallah, takkan jauh dari Allah, selalu dekat kepada Allah, maka sebenarnya tidak ada yang tak mungkin untuk Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Maka dengan kita bersabar, dengan kita selalu meminta dalam sujud kita, dalam ruku kita, dalam ibadah kita yang senantiasa ibadah wajib itu ada 5, dari mulai subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Ditambah lagi mungkin dengan sholat sunnah duha. Ya, sebelum mendengar kajian duha ini pada jam 9:30, tadi jam 9 itu sudah melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, artinya ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang senantiasa akan menaikkan derajat seorang hamba, ya, itu ada di sholat duha, melancarkan rezeki, mengabulkan segala impian, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh permintaan yang ia minta.
Jadi ada seorang santri yang saya pernah membaca artikel ya, kalau tidak salah itu di Jogja. Beliau ini baru dalam keadaan sedang di PHK. Nah, pada saat dia PHK, ia bingung. Pekerjaan apa yang akan aku dapatkan selanjutnya? Namun ketika dia bingung, ketika dia selesai sholat, ia duduk di teras masjid. Pada saat itu ada salah satu mubalik syekh yang memang mendekatinya. Ia bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, mengapa engkau berdiam diri merenung, tatapanmu kosong?" Nah, lantas pemuda itu mengatakan, "Saya baru saja di PHK, wahai syekh. Dan memang hidup saya hancur dan saya tidak punya penghasilan. Sedangkan saya harus membayar kebutuhan rumah, saya harus membayar sekolah anak saya, dan saya harus membayar seluruh kebutuhan yang memang sudah menjadi kebutuhan setiap harinya yang harus saya bayar, yang harus saya tunaikan. Sekarang saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak memiliki uang sedikit pun. Lantas tuntutan itu harus tetap saya tunaikan sebagai kewajiban saya sebagai seorang suami." Lantas syekh itu menyarankan untuk silahkan kamu tunaikan sholat duha selama 40 hari tanpa putus. Maka ketika dia mendapatkan saran dari syekh tersebut dan ia laksanakan sholat duha 40 hari tanpa putus. Ia ingat apa yang dikatakan syekh itu, ketika memang engkau melaksanakan sholat duha 40 hari tanpa putus, maka Allah akan memohonkan permohonanmu dan Allah akan mengabulkan seluruh permintaanmu. Lantas ketika pada saat 40 hari ke-40 ya, seorang pemuda tadi melaksanakan sholat duha tanpa putus, hari ke-41-nya dia langsung ditelepon dengan lamaran yang telah dia sebar kemana-mana. Salah satu perusahaan ternama di kota Jogja pada saat itu menelpon beliau. Dan barulah beliau paham bahwa ketika kita istiqomah meminta kepada Allah, walaupun itu di ibadah sunnah, yang fadilah dari sholat duha itu sendiri adalah melancarkan rezeki, membuka pintu rezeki. Benar adanya Allah mengabulkan permohonan seorang hamba yang dalam keadaan sedang pusing karena pada saat itu tidak memiliki pekerjaan dan harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Artinya hadirin, kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan dengan kita memohon ampun, meminta kepada Allah di atas sejadah, hanya dengan melaksanakan sholat, hanya dengan kita mendirikan sholat, hanya dengan kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau berpesan kepada Abu Bakar Siddiq, seorang khalifatul ula, khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasul meninggal dunia. Pesan kepada Abu Bakar Siddiq sebelum baginda Rasulullah meninggal dunia, as-salah, as-salah. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi mengatakan as-salah, as-salah di depan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini adalah khalifatul ula yang senantiasa akan dilantik di Sakifah Bani Syaidah. Ketika sebelum dilantik, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Kumu ila salatikum." Dirikanlah salat di antara kalian semua. Maka hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis di kaligrafi di tiang sebelah kiri mimbar Nabi, "As-salatu imanuddin." Salat itu adalah tiang agama. Maka hadirin, kalau ingin melihat orang munafik, kalau ingin melihat seseorang itu benar dia berislam, kalau ingin melihat seseorang itu benar dia menjalankan agamanya, ya, amal ma'ruf nahi mungkar, maka lihatlah dari sholatnya. Maka lihatlah bagaimana ia ke masjid, bagaimana ia istiqomah, seperti pemuda tadi. Bagaimana ia benar-benar mendengarkan perkataan syekh tadi dengan ia melaksanakan sholat duha 40 hari tanpa putus. Ada juga cerita seorang pemuda yang dimana ia ingin mendapatkan jodoh, ya, yang ketika pada saat itu saya juga mendengar dari beberapa kajian para ustadz saran sebelum saya menikah juga ada beberapa saran seperti ini. Silahkan laksanakan sholat subuh 40 hari tanpa putus. Nah, jadi dahsyatnya sholat subuh itu, ya, bahwasannya ketika memang pada saat subuh itu malaikat itu turun. Jadi tidak akan tertolak doa-doa orang yang melaksanakan sholat subuh. Maka 40 hari saya lakukan untuk tidak putus melaksanakan sholat subuh.
ke masjid dan memang pada akhirnya saya menikah. Pada dasarnya, pada awalnya sangat susah sekali mendapatkan jodoh. Nah, maka hadirin ya, belajar dari kisah ini ya, bahwa semua yang kita inginkan ya terlihat dari perilaku kita, bagaimana kita dekat dengan Tuhan kita. Makanya orang-orang hebat hari ini terlihat bagaimana orang-orang hebat hari ini itu tercermin dari ibadahnya, tercermin dari dekatnya dia dengan Allah. Kita lihat bagaimana program Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Rajeksa, di mana beliau punya program subuh berjamaah dan bahkan beliau safari sampai dengan ke Karo, ke pelosok-pelosok negeri, yang memang beliau itu adalah seorang wakil gubernur, tapi solehnya beliau itu punya program subuh ke masjid. Merupakan salah satu contoh orang yang sudah hebat saja, yang sudah menjadi wakil gubernur saja, mau untuk senantiasa bangun dini hari hanya untuk menghadiri, untuk melaksanakan sholat subuh ke masjid. Beliau punya program untuk senantiasa mengajak masyarakat Kota Medan, masyarakat Sumatera Utara, dengan mencontohkan beliau safari ke Karo, safari ke pelosok-pelosok ya, untuk mencontohkan bahwasannya orang hebat sekalipun itu ya, mereka melaksanakan sholat subuh ke masjid. Jadi terlihat bagaimana orang-orang hebat hari ini itu tercermin dari ibadahnya ya. Jadi orang-orang hebat itu sekarang itu terlihat ya, bahwasannya dia itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi orang-orang hebat yang sekarang ini kita lihat, jangan pernah lihat ya. Perlu kita ketahui, yang kita lihat itu bukan dari prestasinya hari ini, tapi kita lihat bagaimana proses ia menuju orang hebat hari ini ya. Belum lagi saya cerita tentang seorang tokoh yang bernama Anies Baswedan, bagaimana beliau itu luar biasa bangun tahajudnya, tapi senantiasa ya, ini menjadi perjalanan untuk kita, bahwasannya ketika kita ingin menjadi orang hebat, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali-wali Allah pun berpesan, "Idza ra'aitar rajulu yaqilu fil awa." Jika engkau melihat seseorang bisa terbang di atas awan, yamsyu 'alal ma, dia bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Nah, jadi walaupun seseorang itu bisa berjalan di atas awan, bisa berjalan di atas air, kita tak boleh tertipu. Bahwasannya itu bukan orang hebat, itu bukan orang yang senantiasa bisa kita contoh, itu bukan orang yang bisa menguasai semuanya, tidak. Bahkan seorang yang bisa berjalan di atas air pun kita tak boleh terlalu cepat percaya. Kenapa? Karena harus kita lihat sholatnya. Lihatlah sholatnya, bagaimana pandangannya ketika ia melaksanakan sholat, bagaimana cara pandangnya melaksanakan sholat. Lihatlah sholatnya. Jadi walaupun hebat apapun orang bisa berjalan di atas air, seseorang itu bisa berjalan di atas awan, kalau dia tidak melaksanakan sholat, berarti dia bukanlah orang yang bisa dijadikan contoh. Hadirin pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang sering disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan bahkan sering juga kita dengar di dalam beberapa kajian, ya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Satu peringatan yang amat sangat keras, ya, orang yang meninggalkan sholat, ya, maka kafirlah dia secara nyata. Seperti halnya kita sebagai seorang laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut, ya, maka kita dikatakan sebagai kafir. Ya, kafir yang senantiasa menyengaja untuk meninggalkan sholat, ya, 3 kali berturut-turut, ya, maka kita dikatakan sebagai seorang yang merusak agama kita. Nah, maka hadirin, ya, pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat, Allah saja dia lawan, Rasul saja dia lawan, apalagi percakapan kami para dai, penyampaian kami para ustadz, penyampaian kami para mubalik, Allah saja dia lawan, apalagi orang tuanya yang menyuruhnya sholat, apalagi kami mubalik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupannya, apalagi kami ustadz yang sekali-sekali bisa menegur, orang tuanya saja yang setiap hari menegur, bahkan berkorban nyawa untuk membesarkan anaknya. Banyak hari ini anak yang senantiasa tidak paham bahwa sholat itu dapat membuat seseorang itu menjadi orang-orang yang akan besar di masa depan, orang-orang yang akan hebat di masa depan. Tapi hari ini banyak, ya, tertipu dengan yang namanya gadget, sehingga susah hari ini kita menyuruh untuk anak-anak itu melaksanakan ibadah salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ya, sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kuserahkan padamu ya Allah. Jadi kalau sudah hidup kita, mati kita, ibadah kita, kita serahkan kepada Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu harus takut dengan manusia, ya. Bahwa yang pertama itu adalah salat, baru urusan dunia. Maka ya, ketika masih ada orang yang senantiasa mementingkan urusan dunia, tapi senantiasa ia abaikan azan, bahkan sholat asarnya pun bahkan sampai 5:30, sholat zuhurnya sampai dengan jam 3, bahkan dirapel, ya, sholat zuhurnya jam 3, tiba-tiba azan 3:30, jadi habis sholat zuhur dirapelnya dengan sholat asar. Banyak hari ini, ya. Tapi kalau dalam fase pendidikan, ya pasti mengajarkan untuk sholat, mungkin bolehlah, yang pada akhirnya nanti dia bakal tersadar bahwasanya sholat itu tidak boleh ditunda-tunda. As-sholatu kas-shaib, ya. Maka senantiasa sholat di awal waktu itu adalah sebaik-baik ibadah yang senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang senantiasa hari ini mengeluh, masalah saya besar Ustadz, hidup saya penuh dengan masalah. Ustadz apakah paham hanya menyuruh saya sholat, apakah bisa membayar kontrakan saya? Ustadz menyuruh saya sholat, apakah bisa membayar uang sekolah anak saya? Ustadz menyuruh anak sholat, apakah bisa menyelesaikan semua perekonomian saya, ya? Padahal dia tidak paham, ya, bahwa Allahu Akbar, makna dari Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Sebesar apa masalahmu, ya, maka ketika kita sudah menyandarkannya kepada Allah, maka seluruh masalah itu akan menjadi kecil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, kalau sudah Allah mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Maka tugas kita itu hanya taat. Kita itu hanya sebagai lakon, ya. Dalangnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti saja apa mau Allah. Yang penting tugas kita itu adalah taat. Bagaimana kita senantiasa mengeluh dengan selama ini, tapi kita nggak pernah taat. Nah, tugas kita hanya taat kepada Allah. Biarkan Allah yang mengurus hidup kita. Biarkan Allah yang menyelesaikan seluruh masalah kita. Biarkan Allah yang mengarahkan kita sampai pada akhirnya semua selesai masalah kita. Maka jangan ada yang senantiasa kita terlalu banyak mengeluh, tapi pada akhirnya kita nggak sadar. Kita mengeluh itu, kita bukan menyandarkan diri kita kepada Allah, malah kita meminta kepada manusia. Dengan kita ikut persugihan, dengan kita meminta kepada dukun, dengan kita meminta kepada orang pintar, bahkan ada juga yang menyembah-nyembah pohon. Saya nggak paham dengan cara berpikir orang seperti ini yang senantiasa jelas-jelas, ya, orang-orang yang bertakwa itu Allah akan jamin rezekinya. Tapi banyak juga hari ini orang yang tak percaya dengan Allah, lantas ia lebih percaya kepada hantu belahu, lebih percaya kepada jin. Bahkan jin itu adalah ciptaan manusia yang dia juga meminta pertolongan kepada Allah. Namun bodohnya manusia hari ini yang tak pernah percaya kepada Allah, mereka menyalahgunakan, bahkan mereka melakukan kesyirikan dengan mereka menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kekayaan dan dapat menyelesaikan segala permasalahan hidupnya. Maka hadirin, ya, inti dari yang akan saya sampaikan hari ini, ya, terkait dengan judul kita, ya. Judul kita itu hari ini pada kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, gugurnya dosa-dosa karena ibadah sholat, ya. Ini intinya, ya. Jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan sholat, utiya bidzunubihi kulliha, ya, utiya bidzunubihi kulliha, maka Allah akan datangkan dosa-dosanya yang pernah ia lakukan. Jadi datang semua dosa-dosanya ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Kata Nabi, utiya bidzunubihi kulliha, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dosa matanya, dosa kakinya, dosa tangannya dia mengambil hak orang lain, dosa mulutnya menggibahi orang lain, seperti yang pada kajian minggu lalu, ya. 3 pesan penting untuk makhluk yang bernama manusia, ya. Bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari omongan orang lain, ya. Menggibahi orang lain, membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan, dan melihat hal-hal yang tak pantas, dan mendengarkan ocehan-ocehan yang senantiasa merusak mental kita, ya. Melakukan perbuatan yang senantiasa tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Didatangkan oleh Allah dosa-dosanya ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, ya, kata Nabi SAW, dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya, di antara kedua punggung pundaknya.
Kemudian kata Nabi, fakullama raka'a aw sajada tatasaqatu minkum. Setiap kali hamba itu ruku, ketika sudah Allah datangkan dosa-dosanya, Allah letakkan di pundaknya, Allah letakkan ke punggungnya, ya. Fakullama raka'a aw sajada tatasaqatu minkum. Setiap kali hamba itu ruku, hamba itu sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dan berjatuhan dari dirinya. Maka hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ruku dan sujud benar-benar kita melaksanakan salat itu dengan tumanina, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meminta untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita, dengan Allah meminta Allah selesaikan permasalahan hidup kita, dengan kita meminta kepada Allah untuk Allah arahkan hidup kita menuju yang lebih baik, ya. Yang pertama kali, ya, tujuan Allah menyuruh kita untuk beribadah adalah Allah hapuskan dosa-dosa kita ketika kita pada saat sholat pada saat kita melaksanakan sholat, pada saat posisi ruku, Allah jatuhkan dosa-dosa kita, ya. Allah keluarkan dosa-dosa kita, berguguran dosa-dosa kita, berjatuhan semua dosa kita pada saat kita melaksanakan ruku, pada saat kita dalam posisi ruku, pada saat kita dalam posisi sujud. Ya, makanya sujud itu sebenarnya yang terbaik adalah sujud yang terlama, ya, ketika di akhir, ya, dimana sujud di akhir itu disunahkan untuk agak lama. Kenapa? Karena pada saat itu kita sedang dikabulkan permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya, ya, kenapa memang pada saat ruku itu disuruh lama? Kenapa pada saat sujud itu disuruh lama? Karena memang itulah dia esensi dari salat itu sendiri, bahwa ketika ruku Allah jatuhkan dosa-dosa kita, ya, Allah gugurkan dosa-dosa kita, jatuh dia, tapi mata kita nggak nampak. Kalau mata kita nampak, ya, udah banyak dosa kita di atas kepala tadi, dengan Allah datangkan dosa-dosa kita menggunung. Kalau nampak hitam semua naik ke atas. Nah, tapi senantiasa itu nggak Allah tampakkan, ya. Kalau Allah tampakkan orang yang senantiasa banyak dosa, Allah tampakkan, misalnya contohnya bau busuk, ya, orang-orang yang banyak dosanya masuk ke masjid, ya, mau tobat misalnya kan bau busuk. Nah, maka kalau seperti itu tidak ada orang yang mau tobat. Kenapa? Karena malu. Tapi karena maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah datangkan, dan itu nggak nampak manusia, hanya nampak malaikat raqib dan atid saja, bahwa berguguran dosa tersebut ketika dalam posisi ruku dan sujud ketika kita melaksanakan sholat. Maka hadirin, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, dan akan menjadi bermanfaat ketika kita mengetahui ini. Dalam posisi ruku dan sujud, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Maka mari sama-sama kita perbaiki diri kita perbaiki sholat kita, bahwa yakinlah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan hari ini adalah takdir yang terbaik untuk kita. Baik itu takdir mu'allaq ataupun itu takdir mubrom, ya. Tugas kita hanya taat, biarkan Allah yang mengatur seluruh permasalahan hidup kita, biarkan Allah yang mengarahkan semua masa depan hidup kita. Tugas kita hanya taat, tugas kita hanya sami'na wa ta'na, ya. Tugas kita hanya melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba, ya, illa liya'budun, untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini dapat menjadi pembelajaran penting untuk diri saya sendiri, ya, bahwa semua kita tidak ada yang mulia, ya. Kita semua adalah pendosa. Tidak ada satupun hafiz Quran sekalipun, ustadz sekalipun, ya, ulama sekalipun, masa lalunya pasti penuh dengan dosa, sehingga Allah arahkan dia menjadi orang-orang terpilih dan menjadi orang-orang yang mulia hari ini. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan istiqomah menjaga untuk tak melakukan apa yang Allah larang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa' ma salamah. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak untuk para pemirsa yang menyaksikan channel AW pada pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa' ma salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.